Setelah tamat SMA, Raka pergi dari kota kecilnya bukan karena marah, tapi karena ia tahu, diam di sana hanya akan membuatnya busuk pelan-pelan. Ia merantau ke kota yang tak memberinya jaminan apapun selain kesibukan, suara bising, dan kemungkinan untuk dilupakan tanpa jejak. Hari-harinya dimulai dari trotoar. Ia jadi tukang parkir di minimarket pinggir jalan. Panas, debu, dan tatapan sinis orang-orang menjadi rutinitas. Tapi Raka tak peduli, selama bisa makan, selama bisa tidur di pojok kamar kontrakan bersama 5 orang lain yang juga datang dari kampung. Ia merasa cukup. Malam hari, ia sering berdiri sendiri di depan minimarket, memandangi lampu-lampu kendaraan yang lewat. Kadang, ia bayangkan salah satu mobil itu membawa keluarganya, lalu sadar, tak ada yang mencarinya. Beberapa bulan kemudian, ia kenal seseorang di pasar, ditawari kerja angkut karung sayur dan beras, mulai subuh hingga matahari tinggi. Kerja kasar itu menyakitkan tubuh, tapi Raka merasa hatinya pelan-pelan kembali berdetak. Ia merasa berguna, meski sekadar memindahkan beban orang lain. Di sela-sela istirahat, ia menulis lagi di buku catatannya. Kali ini bukan keluhan, tapi mimpi. Aku ingin kuliah, bukan untuk gelar, tapi untuk buktikan bahwa aku bisa memilih jalan sendiri. Uangnya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ia belajar dari YouTube, pinjam buku dari taman baca, dan mulai mengisi formulir pendaftaran kampus swasta kecil. Kuliah sambil kerja bukan hal mudah. Malam bekerja di pasar, pagi sampai sore kuliah. Badannya kurus, wajahnya sering tampak lelah, tapi di matanya ada cahaya yang dulu tak pernah muncul saat ia masih tinggal di rumah. Teman-teman kampusnya tak ada yang tahu masa lalunya. Ia jarang cerita, tapi mereka mulai menghargainya bukan karena kisah, tapi karena konsistensi. Tahun pertama dilaluinya dengan nilai lumayan. Ia mulai percaya, mungkin ini awal dari hidup yang bisa ia bangun sendiri. Tahun kedua, ia pindah kos ke tempat lebih dekat kampus, lebih kecil, lebih murah, tapi lebih tenang. Ia mulai menyukai kesepian dalam porsi yang pas. Tahun ketiga, kehidupan mulai oleng. Pasar mulai sepi, pendapatan menurun. Raka mulai frustasi, kemana lagi, harus mencari uang untuk biaya kehidupan di perantauan dan biaya kuliahnya. Mau tidak mau dia harus menjalani masa-masa rumit itu. Tetapi keadaan berkata lain. Raka tidak bisa membayar uang kuliah dan terpaksa berhenti kuliah. Di semester ke-6, ia resmi cuti kuliah. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dan email konfirmasi dari kampus. Dunia berputar tanpa peduli siapa yang tertinggal, dan Raka tahu, menjadi kuat bukan berarti tak pernah berhenti, tapi tahu kapan harus rehat sejenak. Di satu malam hujan deras, ia membuka pesan dari salah satu dosen. Kalau suatu hari kamu siap kembali, kampus ini tetap akan menerima kamu, Rak. Ia tidak menangis, tapi kalimat itu seperti selimut yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia pulang ke kontrakan, mengganti bajunya yang basah, dan menyalakan lampu belajar kecil yang mulai berdebu. Di buku catatannya, ia tulis satu kalimat besar. Mungkin aku belum gagal, mungkin aku hanya belum cukup kuat untuk terus bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia menelepon ibu, tidak untuk minta uang, hanya untuk berkata, "Bu, aku baik-baik saja." Suara di ujung telepon gemetar, tapi tak ada marah, hanya syukurlah, nak kamu baik-baik di sana ya. Mereka tidak bicara lama, tapi cukup untuk tahu, ada pintu yang mungkin bisa terbuka lagi, pelan-pelan. Lalu ia menutup bukunya, menarik napas dalam-dalam, dan tahu bahwa meski jalannya belum selesai, ia sudah menemukan arah yang ingin ia tuju. Dia sudah mencoba, walaupun keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Pagi itu, Raka duduk sendiri di halte, menatap jalanan kota yang mulai ramai. Angin pagi berhembus pelan, membawa suara-suara asing yang entah kenapa membuat dadanya berat. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan terakhir dari adiknya. "Ibu nanyain kamu terus, tapi enggak pernah maksa kamu pulang." Dia menarik napas dalam, lalu berjalan pelan, bukan ke arah terminal, bukan ke arah gang kecil tempat kosnya. Langkah-langkahnya tenang, seolah ia tahu kemana harus pergi, meski tak ada yang benar-benar menunggu. Kemanakah Raka akan berjalan? Mungkinkah ia sudah menemukan rumah yang selama ini ia cari, atau justru ia kembali menjauh darinya? Tak ada yang tahu pasti, tapi mungkin itu bukan soal arah. Mungkin rumah bukan tempat yang ia tuju.
melainkan sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya.